Keesokan harinya, Alma pergi ke kampus. Dia berusaha beradaptasi dengan lingkungan kampus yang baru. Meskipun masih bingung, namun akhirnya Alma bisa mengikuti kelas juga. Ikut matkul ini juga, sapa seseorang. Alma menoleh untuk melihat si pemilik suara. Seorang pria muda yang wajah tampan dan penampilan keren menyapanya. Alma menoleh ke samping-sampingnya untuk memastikan bahwa pria itu berbicara kepadanya. "Anda berbicara dengan saya?" "Iya, siapa lagi? Aku belum pernah melihatmu. Siapa namamu?" "Aku baru masuk hari ini." "Siapa namamu? Boleh minta nomor HP-mu?" "Sorry bro, cewek ini sudah ada yang punya. Jadi cari mangsa yang lain saja." Hus. Tiba-tiba Ezra datang dan merangkul pundak pria itu dengan sikap menyebalkan. "Kak Ezra, kenapa ada di sini?" Alma terlihat terkejut. Ezra berhasil mengusir pria itu jauh-jauh. Kemudian dia tersenyum dengan sangat menawan. "Kenapa aku di sini?" "Tentu saja untuk mengejarmu." "Kakak jangan kebanyakan bercanda dong. Aku serius tanyanya." "Aku juga serius jawabnya." Sudah ada dosen tuh. Masuk dulu sana. Aku akan menunggumu di sini." Untuk apa?" "Sudah masuk sana." Ezra mendorong tubuh Alma ke dalam kelas. Selama 1,5 jam, Alma mengikuti kelas. Pikirannya sedikit teralihkan dari Daniel. Memulai kehidupan kampus ada baiknya juga untuk hatinya. Alma keluar kelas dengan perasaan yang lebih ringan. Selama berada di kelas, dia mulai memiliki beberapa teman. Alma tengah asyik berbincang-bincang ketika ada suara yang memanggilnya. "Al, sudah selesai kelasnya." Ezra datang tanpa diundang. "Loh, Kak, kok masih ada di sini? Kan aku udah bilang, aku mau nungguin kamu." "Siapa Al? Cowokmu?" tanya Firda, teman baru Alma. "Iya, aku cowoknya. Kenalin, nama aku Ezra. Tolong jagain dia buat aku ya." Ezra menjabat tangan Firda. "Apaan? Kak Ezra ini bukan cowokku. Dia kakak di tempat magangku sebelumnya. Tapi akan segera menjadi." Ezra tersenyum menyebalkan. "Terserah kamu saja, Kak." Alma berkata pasrah. Sepertinya sudah mulai lelah berdebat dengan Ezra. "Masih ada kelas lagi nggak?" "Masih, Kak, tapi 2 jam lagi." "Kenapa memangnya? Apa rencanamu? Mungkin ikut kakak anak-anak ke perpustakaan?" "Culun banget. Ayo ikut aku." Ezra menarik tangan Alma. "Dia aku cuci dulu ya." Ezra berkata pada Firda dan 2 teman Alma yang lain. Kak, mau kemana?" "Aduh." Alma hampir terjatuh oleh tali sepatunya sendiri. "Tuh kan, gak hati-hati sih." Ezra melihat ke bawah. Tiba-tiba saja dia berjongkok. Tali sepatu itu diikatnya dengan kuat. Begini nih. Ezra mengikat tali sepatu Alma dengan teliti. "Kak, mau ngapain?" "Gak usah, Kak. Aduh, kayak apaan aja nih." Alma kelabakan. Dia berusaha meraih bahu Ezra agar segera bangun dari posisinya. Namun Ezra tak menghiraukan. Dia tetap mengikat sepatu Alma sampai selesai. "Nah, begini baru oke. Yuk jalan." "Mau kemana sih, Kak?"
Aku nggak bisa jauh-jauh dari kampus loh. Nggak jauh, di depan aja kok. Dan Ezra menempati kata-katanya. Mereka memang tidak pernah jauh. Hanya di minimarket di tempat kampus. Pergi ke minimarket mengingatkan Alma akan Daniel. Lucu sekali. Padahal dia tidak pernah sekalipun pergi ke tempat itu. Tapi hanya pergi bersama Daniel yang paling berkesan dalam ingatannya. Daniel menggenggam tangan dan memasukkannya ke dalam jaket. Tujuannya agar dia tidak kedinginan. Mengapa ingatan itu seolah-olah sudah terjadi lama sekali? Kenapa kamu menangis? Apa kamu kesal karena aku paksa ke sini? Ezra kelabakan melihat air mata Alma yang menetes tanpa sadar. Loh, Alma meraba pipinya sendiri. Dia merasa aneh dengan air mata yang keluar dengan tiba-tiba itu. Kok bisa keluar ya, Kak? Al, kamu gak apa-apa? Apa kamu ada masalah? Ceritakan padaku. Ezra menyeka air mata Alma dengan ujung jaketnya. Gak ada. Aku gak ada masalah, Kak. Mungkin mata aku kena debu. Al, serius deh, Kak. Tujuan kakak ngajak ke sini mau ngapain? Oh, bentar ya. Ezra pergi meninggalkan Alma. Tak berapa lama kemudian, dia datang dengan membawa 2 batang es krim. Nih, makan dulu, kata pakar es krim, baik untuk mengembalikan mood. Dan air mata Alma kembali mengalir. Aduh, aku kenapa sih? Alma cepat-cepat menghapus air matanya. Al, sebenarnya ada apa? Ceritakan padaku. Bukankah kamu menganggap aku sebagai kakakmu? Tidak apa-apa, Kak. Beneran. Gak ada masalah apa-apa. Kalau tidak ada masalah apa-apa, kenapa kamu seperti ini? Sudah jelek, jadi tambah jelek loh. Buang ingusmu. Ezra mengangkat lengannya, menjadikan jaketnya sebagai lap. Enggak, Kak. Aku beli tisu aja. Alma masuk ke dalam minimarket dan membeli tisu. Gagal. Padahal kan aku pengen gombal. Ezra menggerutu karena trik sok romantisnya tidak berhasil. Ezra duduk menemani Alma. Dia dengan sabar menunggu Alma bercerita. Al, kamu diputusin cowokmu? Hah? Enggak lah. Kenapa kakak mikir sampai ke situ? Wajahmu sedih banget. Lalu kakak kenapa ada di sini? Kenapa nggak kerja? Aku sudah berhenti. Hah? Kok bisa? Bukannya masuk ke grup H susah ya, Kak? Kenapa berhenti? Ngapain aku kerja di perusahaan yang nggak ada kamunya? Ezra mengedipkan mata lucu. Ini orang gak pernah serius kalau ditanya. Aku balik kelas aja, Kak. Alma berdiri. Ezra dengan cepat menangkap tangan Alma. Al, iya? Apa benar-benar tidak ada harapan bagiku? Hah? Kakak ngomong apa? Sudahlah, lupakan. Ayo, aku akan mengantarmu ke kelas. Aku bisa ke kelas sendiri, Kak. Aku memaksa. Tidak ingin berdebat, akhirnya Alma mengikuti langkah Ezra. Nanti pulangnya aku jemput ya. Nomorku jangan diblokir lagi. Nggak usah, Kak. Aku sudah dijemput Pak Supir. Ya sudah, besok aku kesini lagi. Sana masuk kelas. Ezra mengusap rambut Alma dengan lembut sebelum pergi. Alma menatap Ezra dengan penuh tanya-tanya. Sebenarnya, apa maunya pria itu? Terlalu banyak bercanda membuat Alma tidak tahu mana sikap Ezra yang serius dan mana yang hanya bercanda. Dia benar-benar tidak mengerti dengan Ezra.
Alma tidak mau ambil pusing dengan Ezra. Dia kembali ke kelas dan mengikuti makul. Hari mulai gelap ketika kelas terakhir usai. Al, gak mau ikut kumpul-kumpul dulu? Aku langsung pulang aja. Takut sudah ada yang menunggu di rumah. Cie, siapa tuh? Firda menggoda. Alma hanya tersenyum kalem. Alma berharap Daniel pulang malam ini. Kalaupun tidak pulang, dia juga akan tetap menunggu. Alma tiba di rumah ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Alma membuka pintu apartemen. Aneh sekali, kenapa kondisi apartemen sangat gelap? Kenapa Biida? Alma berusaha melihat dalam kegelapan, meraba-raba tombol lampu dan menyalakan ketika ia menyadari sosok misterius yang tengah duduk di ruang tamu. Ah! Alma berteriak. Kenapa baru pulang? Sosok itu bertanya. Alma mengenali suaranya. Itu suara Daniel, suaminya. Kak, Alma bergerak maju, ingin berlari ke pelukannya. Namun sorot mata Daniel mengurungkan niatnya. Mata Daniel terlihat sangat dingin. Tatapan itu seolah-olah membekukan tubuhnya. Alma berdiri mematung. Daniel bergerak ke arahnya. Tatap mataku. Kenapa baru pulang? Daniel menyentuh dagu Alma, membuat wanita itu menatapnya. Apa semenyenangkan itu kembali ke kampus, menggoda para laki-laki dengan tubuh kecil ini? Sudah berapa kali mata polos ini menipu laki-laki? Kak, sudah berapa kali tubuh ini kamu gunakan untuk menggoda? Hah? Belum cukupkah menggodaku dan menipuku? Kak, Alma sangat terkejut. Dia tidak pernah melihat Daniel seperti ini. Daniel yang dikenalnya adalah sosok yang hangat yang tidak pernah marah. Siapa sebenarnya sosok yang ada di depannya ini? Dan apa yang dikatakannya? Kenapa dia tidak bisa mencerna sedikit pun perkataan Daniel? Apa yang sebenarnya kamu inginkan, hah? Kamu ingin aku menikah denganmu? Kamu ingin menjadi istriku? Bukankah semua keinginanmu sudah terpenuhi? Kenapa masih tidak puas? Kenapa masih menggoda pria lain? Apa kamu tipe wanita yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki? Plak! Alma tanpa sadar melayangkan tangannya. Dia juga terkejut atas tindakan spontanitasnya. Kak, maaf, aku tidak bermaksud. Hahaha. Hahaha. Daniel tertawa seperti orang gila. Sebenarnya siapa yang aku nikahi? Mengapa aku tidak mengenalmu? Di mana sosok polos itu? Mengapa aku menikahi wanita licik sepertimu? Hahaha. Kak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kakak bicarakan. Oh, kamu ingin mengerti? Baiklah, aku akan membuatmu mengerti. Daniel mendekati Alma dengan sekali gerakan. Dia membopong tubuh Alma dan membawanya ke kamar. Kak, lepaskan aku. Apa yang kakak lakukan? Alma berteriak-teriak, namun Daniel tidak menghiraukan teriakannya. Sesampainya di kamar, ia mengembuskan tubuh Alma di ranjang. Dengan cepat ia membuka kemejanya. Alma beringsut dari ranjang. Dia berusaha menjauhi Daniel, tapi gerakan Daniel lebih cepat. Dia menangkap kaki Alma dan menyeretnya mendekati tubuhnya. Daniel menindih tubuh Alma. Kak, apa-apaan? Alma berusaha memukul-mukul dada Daniel. Dia tahu posisi emosi suaminya sedang tidak stabil. Daniel menutup mulut Alma dengan brutal.
Dia mencium bibir Alma. Tidak ada kelembutan dalam ciumannya. Ciuman itu penuh pemaksaan, kebrutalan, luapan emosi. "Kak, lepaskan." "Kenapa? Bukankah ini yang kamu inginkan di malam itu?" "Aku hanya mengganti malam itu. Aku akan memberikan apa yang kamu mau." Daniel mencubu leher Alma, membuat gigit-gigitan kecil. Bibirnya menjelajahi telinga Alma. Tangannya dengan kasar membuka baju Alma. Dengan sekali tarik, kancing-kancing baju Alma bertebaran. "Kak, apa pelayananku kurang memuaskan? Aku akan memuaskanmu. Kamu tidak perlu mencari kepuasan lain." Daniel sangat marah. Belum hilang rasa marahnya karena kebohongan istrinya, wanita itu malah berduaan dengan laki-laki lain. Dia sengaja menyuruh Alma tidak ke perusahaan agar dirinya bisa berpikir. Melihat wanita itu berkeliaran di kantor membuat pikirannya tidak jernih. Belum lagi harus melihat Alma bersama staf bagian GH itu. Semakin membuat dadanya mendidih. Dia berharap dengan melakukan hal itu, Alma akan berpikir mengenai kesalahannya dan introspeksi diri. Bukannya introspeksi diri, wanita itu malah tengah asyik bermesraan di hari pertamanya di kampus. Benar-benar wanita yang tidak bisa dimaafkan. Daniel dengan membabi buta menciumi setiap kulit Alma yang terbuka. Di mana lagi? Laki-laki itu menyentuhmu. Aku akan menghapus jejaknya dari tubuhmu. Daniel menjumbo tubuh Alma keseluruhan. Dia membuka baju Alma hingga wanita itu terlihat seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Alma meringkuk. Dia berusaha menutupi tubuhnya dari tatapan Daniel. Dia benar-benar tidak mengerti Daniel. Pria itu bukan pria yang dikenalnya. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Daniel menatap tubuh Alma dengan nanar. Tidak ada sejengkal pun dari Alma yang luput dari penglihatannya. Kemudian Daniel memegang kedua tangan Alma dan kembali menjelajahi tubuh Alma dengan tubuhnya. Dia memberi tanda kepemilikan di setiap tubuh. Ingatan foto-foto Alma dan pria itu kembali bertebaran di dalam pikirannya. Ya, dia sengaja menyuruh seseorang untuk mengawasi tingkah laku Alma di kampus. Dan seperti yang diduganya, wanita itu bermain-main dengan pria lain. Ingatan tangan Alma digandeng pria lain membuat Daniel serta-merta mengecupi tangan wanita itu, seolah-olah berusaha menghilangkan jejak pria lain di tubuh Alma. Puas melihat tubuh Alma penuh dengan jejak kemilikannya, Daniel kembali mencium Alma. "Bukankah malam itu kamu ingin menggunakan tubuh ini untuk menipuku? Kamu sudah berhasil meraih tujuanmu. Lalu kenapa kamu masih mencari kepuasan pada pria lain?" Daniel berbisik jahat. "Kak." Mengingat Alma bersama Ezra membuat Daniel naik pitam. Dia kembali mencium Alma. Daniel mulai memposisikan tubuhnya. Kemudian dengan kasar ia menguasai tubuh Alma. Alma menjerit kesakitan, seolah-olah hal itu dia gunakan untuk menyalurkan segala emosi yang ada di dadanya, menyalurkan segala bentuk kemarahan di hatinya. Air mata mengalir dari sudut mata Alma. Wanita itu tampak pasrah menerima semua perlakuan Daniel. Kilatan terkejut tampak terlihat dari mata Daniel. Seketika pria itu berhenti sejenak dan memeluk Alma dengan lembut. Dia mencium kening Alma dan mengecup bibir Alma dengan lembut. Kemudian Daniel kembali melanjutkan. Daniel memperlakukan Alma dengan lebih lembut. Tidak ada perlakuan kasar lagi.
Alma memasrahkan tubuhnya pada Daniel. Mereka bercinta dengan penuh perasaan. Ketika semua sudah usai, Alma jatuh tertidur dalam pelukan Daniel. Daniel menatap langit-langit kamar, mengutuki kebodohannya sendiri. Baru beberapa hari yang lalu, dia memutuskan untuk tidak bertemu dengan wanita itu lagi. Namun, karena dibakar api emosi, dia menabrak keputusannya sendiri. Dia sangat marah pada Alma. Marah karena wanita itu telah berhasil menipunya, membohonginya. Dia juga marah karena kebodohannya sendiri, karena masuk dalam jebakan wanita itu. Dia sudah mengambil keputusan akan meninggalkan Alma. Bukan dalam artian akan menceraikannya, hanya akan meninggalkannya begitu saja. Namun semua keputusan itu menjadi sirna setelah dia melihat foto-foto mesra Alma bersama pria lain, si staf GA yang telah resign. Apa maunya pria itu? Mengapa ketika Alma sudah tidak magang di perusahaannya, pria itu juga resign dari perusahaan? Apa pria itu benar-benar berniat untuk mengejar istrinya? Dasar kurang ajar. Dan Alma? Mengapa wanita itu juga mau? Apa Alma menaruh perasaan pada pria itu? Bukankah di Maldives Alma mengatakan bahwa dia mencintainya? Lalu mengapa Alma mau pergi berkencan dengan pria itu? Sebenarnya apa maunya wanita itu? Apakah dia tipe wanita yang tidak puas dengan hanya satu pria? Apa memiliki dirinya belum cukup untuk Alma? Apakah menjadi istrinya belum cukup untuk Alma? Sebenarnya wanita seperti apa Alma ini? Mengapa waktu 5 tahun mengenal Alma benar-benar tidak bisa membuatnya mengetahui sifat Alma yang secara keseluruhan? Lalu, apa yang harus dilakukannya sekarang? Karena emosi dia sudah bersikap menjilat ludah sendiri. Seharusnya dia meninggalkan Alma lagi. Tapi bila melakukannya, bukan tidak mungkin si pria busuk itu akan kembali mendekati Alma lagi. Sepertinya keputusan paling masuk akal yang harus dilakukannya adalah tetap berada di rumah ini, mengawasi gerak-gerik Alma sedekat mungkin.